Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep di dalam manajemen keuangan, yaitu manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan ini berkaitan dengan pastinya dengan barang ya, dengan bagaimana perusahaan, terutama dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan banyak sekali bahan, entah itu bahan mentah ataupun juga bahan yang dalam proses atau juga barang jadi. Jadi di sini dalam persediaan ini akan banyak berkaitan dengan proses produksi, dan itu juga merupakan salah satu konsep penting di dalam manajemen di dalam perusahaan. Nah, maksudnya dari manajemen persediaan atau tujuan dari manajemen persediaan itu adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi tujuannya itu adalah mengadakan operasi biaya, dan tujuannya adalah meminimalkan biaya. Jadi tujuannya adalah supaya bagaimana perusahaan ini bisa memesan bahan-bahan yang dibutuhkan itu dengan biaya yang seminimal mungkin dan tidak memakan banyak terlalu banyak ataupun juga terlalu sedikit. Karena kalau misalnya perusahaan itu memesan bahan baku itu terlalu banyak, maka itu pasti akan menimbulkan biaya. Nah, kalau misalnya terlalu sedikit, itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan operasi perusahaannya. Nah, maka dari itu di dalam konsep manajemen persediaan itu berkaitan dengan biaya dan juga unit. Jadi di sini biaya dan banyak berkaitan dengan jumlah unit. Jadi dalam manajemen persediaan itu terdapat dua unsur yang untuk dalam menghitung total biaya persediaannya ya, itu terdapat dua unsur, yaitu unsur yang pertama yaitu total ordering cost atau yang dinamakan dengan total biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan kalau misalnya semakin banyak jumlah unit yang kita pesan, maka itu akan mengurangi biaya pemesanan. Jadi sifatnya kurvanya adalah seperti ini. Ini untuk TOC, biaya pemesanan. Jadi maksudnya di sini adalah semakin banyak jumlah unit yang kita pesan, pasti biaya pemesanannya pasti semakin sedikit. Contohnya aja kalau misalnya kita beli barang dengan jumlah 5, kita beli 5 unit dengan cuma 1 unit, pasti ongkirnya sama karena halaman yang dituju pasti sama. Maka dari itu di sini kalau misalnya semakin banyak jumlah unit yang dipesan, maka biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu akan semakin rendah. Nah, sebaliknya konsep yang kedua itu berkaitan dengan biaya penyimpanan atau dinamakan total carrying cost. Jadi kalau untuk biaya penyimpanan itu semakin banyak jumlah unit yang dipesan oleh perusahaan, maka jumlah biayanya itu akan semakin banyak. Ini biaya pemesanan, biaya penyimpanan. Jadi di sini kalau misalnya semakin banyak jumlah yang dipesan,
atau jumlah unit yang dipesan, maka biaya penyimpanannya pasti akan semakin banyak, karena ya kalau misalnya kita mesannya 100 dengan pesan 500, pasti kita akan membutuhkan space atau tempat yang lebih besar, sehingga itu pasti akan memakan biaya buat tempatnya atau biaya buat maintenance-nya itu akan semakin besar kalau misalnya jumlah unit yang kita beli itu akan semakin banyak. Nah, maka dari itu di sini sifatnya untuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu adalah berkebalikan. Nah, total dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu dinamakan dengan totalnya itu dinamakan dengan total inventory cost. Ini TIC. Ya, total biaya persediaan. Jadi di dalam manajemen persediaan ini, dalam manajemen persediaan ini, kalau misalnya total biaya persediaan sama dengan TOC, total biaya pemesanan ditambahkan dengan TCC, total biaya penyimpanan. Jadi ini adalah konsep dari manajemen persediaan untuk menghitung berapa total biaya persediaannya. Nah, berkaitan dengan manajemen persediaan, kan ini kan berkaitan dengan biaya dan juga unit. Nah, untuk mencari berapa jumlah unit yang harus dipesan oleh perusahaan, itu kita mengenal istilahnya adalah EOQ. Adalah EOQ. Jadi EOQ ini adalah Economic Ordering Quantity. Jadi di dalam konsep manajemen persediaan ini kita mengenal istilah EOQ atau Economic Ordering Quantity. Jadi Economic Ordering Quantity itu adalah jumlah persediaan atau jumlah pemesanannya optimal. Jadi untuk bisa meminimalkan biaya, bisa mengekonomiskan biaya, tapi jumlah persediaannya ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka sebaiknya perusahaan itu memesan persediaannya, jumlah unitnya itu sesuai dengan EOQ. Ini jumlah optimal ya. Jadi ini jumlah optimal, jumlah persediaannya optimal yang bisa dipesan oleh perusahaan supaya bisa meminimumkan biaya. Jadi ini adalah konsep di dalam manajemen persediaan. Jadi kita mengenal istilah dalam persediaan itu pasti ada biaya dan unit, dan kita bagaimana caranya kita menentukan total biaya persediaan, yaitu dengan menambahkan total biaya pemesanan dan total biaya penyimpanan. Dan untuk misalnya mendapatkan jumlah unit yang optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan biaya minimum, maka kita memesannya itu sesuai dengan Economic Ordering Quantity. Oke, sampai sini dulu. Kelanjutannya nanti akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya.